Kepotong adan tadi teh ya Bu ya. Jadi kita ya harus menunaikan dulu ini. Dulu kita tadi ini Pak, jadi ingat waktu Ibu siaran dulu di radio di kabupaten. Oh iya. Soal reproduksi waktu itu teh, reproduksi disabilitas gitu, perempuan disabilitas. Ada yang nanya, saya mau tanya katanya, apakah tetangga saya punya tetangga cina disabilitas perempuan cina, tapi jalannya tidak pakai alat bantu, ngesot katanya, ngewarung katanya gitu kan, suka bantuin ibunya ngewarung. Bu katanya, kalau kayak gitu bisa nikah nggak ya katanya gitu. Nanyanya bukan ke bisa punya anak dulu, bukan, tapi dia bilang, tanyanya gini, bisa nikah nggak ya Bu katanya gitu. Kata dia teh, kata saya teh, ya bisa lah, kata saya teh, siapapun bisa nikah. Cuma kan balik lagi ke pribadi masing-masing kalau nikah mah gitu. Iya, maksudnya teh ternyata masih banyak ya, orang masyarakat non disabilitas nggak paham ke disabilitasnya juga. Paham bahwa dia juga nggak paham, padahal dia juga harusnya paham ya, harusnya gitu ya. Dia maksudnya apa perbedaan disabilitas non disabilitas soal pernikahan gitu loh. Sama sih, kebutuhannya gitu. Sama. Pertanyaannya apakah bisa menikah gitu ya. Ya itulah, satu namanya juga manusia nggak paham ya. Tapi kan sebagai disabilitas kita gitu ya Bu, Ibu sama Bapak, kita harus bisa memahamkan mereka juga sebenarnya Bu. Terus tanyanya gini, terus Bu bakal bisa punya anak? Bisa, tergantung dari kesuburan. Iya, masing-masing si disabilitasnya kan, bukan karena dianya disabilitas atau tidak disabilitas. Gitu. Ya itu. Ya kayak kita bapaknya dulu kan rencana sebelum nikah pas nanya-nanya ke orang yang partnya di kesehatan, dulu kan Bapak pernah cerita. Jadi pas Bapak kan nikah tuh dulu tuh usia 38 tahun ya. Bongkar. Merasa ketakutan. Terus nanya kesuburan lelaki itu di usia berapa aja. Kan nanya ke teman kakaknya dokter. Ya itu mah tergantung, kalau subur tidak subur mah ya dari porsi makanan. Kalau pingin subur harus makan ini, harus makan ini. Itu tuh kan perlu di ini juga. Makanya kan kalau kayak sekarang tuh sebelum nikah harus cek kesehatan dulu Pak. Iya, kalau cek kesehatan dulu. Zaman kita ada nggak ya waktu itu? Kita yang nggak ikutan. Enggak, waktu kesan sekarang mah harus ada apa? Ada akte nikah. Kalau kita kan dulu mah nggak ada. Ada itu dulu janji pernikahan kayak gitu kan. Kita dulu nggak pakai, nggak tahu lah. Kita pokoknya nggak ada aja gitu. Kalau ada mah Bu pasti dikasih tahu tuh. Kalau udah ada mah. Jadi kan menurut Ibu ya, ketika disabilitas banyak yang ketakutan tuh nikah lagi ke disabilitas, padahal bukan masalah disabilitasnya menurut Ibu mah, tapi kan ya dari faktor kesehatannya juga. Iya, harusnya kan itu ketika mereka memutuskan disabilitas dengan disabilitas menikah, kan kalau kayak kita mah secara fisik disabilitasnya dan bukan karena gen atau bawaan lahir, kita karena virus gitu. Kan banyak teman-teman gitu yang nanya, apalagi orang-orang baru, Ibu anaknya normal katanya gitu kan. Terus kalau ngeliat anak kita, iya anaknya mah cenah cantik, cenah kasep gitu. Jadi kita mah bukan apa, disabilitasnya bukan turunan gitu, kalau kita mah karena virus gitu, bukan dari gen bawaan gitu. Iya kan ada gen juga kan, gen dari orang tua gitunya. Tapi kan tidak semua kedisabilitasannya teh, oh kalau ini mah nanti jadi begini gitu ya. Kalau orang tuanya kayak teman kita gini yang kakinya ke belakang, itu kan dari satu keluarga teh ada beberapa gitu ya. Kadang-kadang kita juga kan suka ya takut salah ngomong juga.
apakah ada disabilitas yang beda gitu ya sama kayak itu, kayak kaki ke belakang itu satu keturunan terus begitu gitu ya? Ada juga nggak yang lain gitu ya, yang tangannya? Tapi nggak semua. Iya, maksudnya teh kan karena kita tidak, ya belum ketemu juga ya sama kedisabilitasan yang berbeda-beda gitu ya, yang kakinya ke belakang, ditanya keluarganya, oh ini ada kakaknya begini juga, anaknya juga begitu juga. Itu kan maksudnya ke gen juga ya. Ya makanya yalah, kita mah berterima kasih gitu, alhamdulillah kita mah sebagai disabilitas yang tidak ada apa maksudnya teh, tidak berkelanjutan. Kalau kita mah dari virus ya, udah kayak bapak lumpuh 2 dari kecil sampai sekarang kan tidak ada perubahan yang lain gitu, yang cuma setak segitu aja gitu kalau dari virus. Ada bapak perubahan. Apa? Jadi jongkok. Tadinya mah enggak. Tapi kan tadinya mah enggak ada kedul. Tapi keren. Tapi dari ibu mah jongkok. Tapi padahal keren. sarwa polio, Pak. Keren. Ajo, Asep jongkok gitu. Ya itulah. Maksudnya kan kalau banyak orang tua yang merasa takut kalau anak ini lagi dengan disabilitas. Ya. Apa yang ditakutkan? Takut nggak punya keturunan lagi. Ini anaknya sebagai disabilitas lagi, itu yang orang tua takutkan. Apalagi takut juga gini. Kalau anak saya nikah lagi dengan disabilitas, bisa nggak si suaminya atau istrinya saling merawat gitu kan? Ketakutan kayak misalnya bapak gitu ya, nikah lagi, bapak pengguna kursi roda, nikah lagi dengan pengguna kursi roda, itu pasti ada ketakutan dari orang tua. Nah, iya. Akan bisa nggak gitu? Padahal mah semua itu kan akan berjalan dengan biasa mengalir gitu kan? Ya kayak lihat di ini kayak di China ya. Si perempuannya kakinya nggak ada, amputi, tangannya bawaan lahir itu teh. Bawaan lahir ini mah. Terus suaminya pun sama. Iya, gitu. bawaan lahir. Bawaan lahir. Tapi dia punya anak. Non disabilitas. Ada yang enggak sama juga ada. Ada yang sama-sama gitu ya dengan disabilitas yang sama. Dia nyupir mobil, suaminya itu maksudnya ibu bapaknya bawaan lahir amputi. Ya, terus anaknya juga sama. Enggak suaminya, maksudnya suaminya sama. Tapi kan dia bisa melahirkan anak yang sempurna juga. Si istrinya teh. Terus dia bekerja, si perempuannya pakai mobil pun dia bisa. Suaminya kerja pakai mobil tuh. Kan sebenarnya mah balik lagi ke si disabilitasnya sendiri menurut saya mah. Iya, jadi si kitanya sebagai disabilitas di keluarga itu bagaimana memahamkan keluarga gitu. Apapun disabilitasnya, ya kalau kata kita mah yang amputi tangan sejak lahir, makannya bagaimana gitu ya. Terus kalau mau habis ceboknya gimana kan nggak kepikiran, Bu. Ya sebenarnya mah kalau untuk reproduksi Pak, untuk sesama disabilitas ketika setelah menikah gitu ya, masalah keturunan apalagi disabilitas intelektual yang nikah sesama disabilitas intelektual juga, kan secara gambaran dia pengetahuannya banyak yang ini ya, banyak yang kurang paham gitu kan, karena dia bacanya kurang gitu. Pernah ada kejadian gitu ya, baca di salah satu ini kan majalah bahwa ketika disabilitas intelektual dia mengalami kehamilan di usia 38 tahun, padahal di non disabilitas aja masa subur kan paling itu kan 35 gitu ya, stuck gitu loh. Itu rawan gitu ya. Tapi memang kalau kata ini sih beda-beda ya tanggapannya. Kumaha loh, itu madam usia 40 apalagi zaman sekarang udah canggih kan. Tapi tetap kalau menurut ibu mah itu perlu dipikirkan ketika disabilitas. Dulu aja ibu ya, waktu hamil itu teh setelah menikah kan nggak boleh punya anak, tapi pas mau pasang alat kontrasepsi itu nggak boleh. Ya iya. Nggak boleh dari nggak boleh katanya ibu ini ditolak tuh dari beberapa klinik dan bidan. Ibu tidak boleh di KB katanya gitu atau pasang alat kontrasepsi karena ibu tuh di usia seperti ini harus punya keturunan katanya gitu. Akhirnya kita punya anak kan, nah itu tuh harusnya di apa ya, didiskusikan dulu sih, dikonsultasi lah gitu. Tapi kan
orang tua tuh berperan, sangat berperan, Bu. Menurut Bapak ya, si orang tua yang punya anak disabilitas, apalagi dia pas anak disabilitasnya udah nikah, terus dia melahirkannya, punya anak itu, di masa-masa melahirkan itu kan harus ada ini juga, harus ada apa maksudnya teh, harus ikut serta gitu. Tapi Pak, tahu nggak diskriminasi kayak gini? Ada kayak apa ya? Pemaksa hak gitu ya, yang ketika disabilitas ingin punya anak tapi orang tuanya takut tidak bisa merawat tuh, kayak anak-anak teman-teman disabilitas gerahita, atau ada dia di apa, disuruh pasang alat kontrasepsi tapi si anaknya nggak paham gitu. Tapi orang tuanya yang meminta gitu, bukan anaknya. Istilahnya apa deh kayak gitu. Itu kan kayak pemerkosaan hak gitu ya terhadap disabilitas ketika dia punya pemaksaan memasang alat kontrasepsi, itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Iya, kayak tapi gitu. Kan menurut Bapak mah ada kekhawatiran dari orang tua karena si anaknya ya disabilitasnya kan dari di mentalnya, mikirnya nanti kalau anak saya melahirkan apa bisa mengurus enggak. Ya kekhawatiran orang tua terhadap kekurangan anaknya ya menurut Bapak mah ada baik dan bukan tidak baik ya, maksudnya tuh ya kalau pasang kontrasepsi itu kan supaya tidak menghambat kelahiran gitu ya. Bapak gitu tenanawan gitu cek Bapak. Ya enggak, maksudnya tuh kan kekhawatiran orang tua, bukan kata Bapak ini, cuman ya bisa aja kan karena sayangnya gitu. Tapi kan maksud Ibu mah enggak juga orang tua yang meminta mengajak anaknya harus persetujuan anaknya tetap gitu, nggak bisa orang tua atau keluarganya yang memaksa gitu. Kecuali dipahamkan dulu anaknya, nih nanti kalau nggak begini ini begini gitu. Ada sebab ada akibat gitulah, nggak ujug-ujug gitu si anaknya dibawa ke dokter, tolong dong. Iya tuh nggak ini bisa gitu, itu misalnya, ada hak tuh. Iya kan itu kan melanggar hak. Kan ada ngobrol, ada konsultasi gitu terhadap kan orang tuanya lebih paham gitulah. Apalagi ini anaknya disabilitas, kekhawatiran orang tua mah kan sangat kecuali kayak korban disabilitas, korban pemerkosaan, korban kekerasan seksual gitu. Itu ada beberapa, adalah cerita disabilitas gerahita, keterbelakangan mental kan dia kan. Nah, dia hamil tidak tahu siapa yang menghamili. Dia lahir pun dia tidak tahu dia harus melahirkan gitu. Ya, lahir dengan cara sesar gitu ya. Terus dia bergerak seenaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini kan yang mirisnya akhirnya si luka melahirkannya itu basah lagi. Dia dengan biasa aja gitu. Nah, ini juga kadang-kadang kenapa kita harus menjaga teman-teman disabilitas yang intelektual atau gerahita gitu ya. Ini rentan gitu karena berbeda dengan disabilitas fisik kayak kan kita. Si orang tuanya juga emang sangat ya maksudnya harus selalu memperhatikan punya anak disabilitas seperti itu gitu. Ya, itu kan mereka nggak paham reproduksi kayak gimana, kesehatan reproduksi. Kan kalau ya satu keluarga ya itulah makanya pemahaman orang tua terhadap anak disabilitas itu kan harus belajar gitu ya. Makanya saya pingin sama Ibu kan sama teman-teman pingin buku apa sih kata Bapak teh? Kemandirian, nah kayak gitu teh. Jadi gitu Pak, maksudnya disabilitas itu tidak semua genetik gitu, kayak kita karena virus, kemudian ada yang karena kecelakaan, ada yang memang genetik. Jadi jangan takut kalau disabilitas ya untuk keluarganya gitu, jangan takut ketika disabilitas dengan disabilitas menikah terus akan mempunyai anak juga seorang disabilitas gitu kan. Yang penting kan orang tuanya ya pahamkan itu bahwa makanya kenapa ketika disabilitas dengan disabilitas memutuskan untuk menikah gitu ya, menurut Ibu nih konsultasi dulu ke dokter. Ada soalnya beberapa temen yang gitu ya sesama dia disabilitas mental gitu ya, ketika dia mau menikah gitu akhirnya dikasih masukan, kamu sudah siap belum? Ketika nanti kamu mempunyai keturunan,
keturunan kamu akan bawa genetik dari orang tua gitu kan. Kalau dia bilang kalau saya nikah itu saya tidak terpaku ke untuk punya turunan, tapi kan ada teman sharing, bukan tujuan utama lah gitu ya. Ketika memang punya anak nanti punya keturunan itu sama saya akan menerimanya kalau sudah begitu kan. Ya silakan gitu, tapi mereka harus tahu juga gitu kan. Kalau kita mah nggak kepikiran bahwa kita juga bakal punya keturunan, kemudian keturunan kita akan menjadi disabilitas juga enggak, kita mah karena yakin kita mah bukan genetik gitu. Ya kan, ya jangankan kita Bu, di teman-teman bukan disabilitas punya banyak teman kita pas dia bilang, aduh anak kita teh sebenarnya teh disabilitas gitu, padahal kan bukan disabilitas. Ada teman kita di rumahnya punya 3 anak disabilitas dengan 3 disabilitas, padahal ibu bapaknya mana disabilitas. Iya. Itu kan kuasa Allah, maksudnya itu bukan kita gitu. Makanya mereka bilang ibu bapak disabilitas tapi anaknya bilangnya orang-orang mah normal gitu ya. Tapi saya ya Allah kan sudah mempercayai saya gitu kayak ibu, berarti saya kuat jadi disabilitas dan punya anak. Mereka pun gitu, non disabilitas punya anak disabilitas kuat, sekaligus 3 dengan 3 ragam disabilitas itu kan. Ya kan apapun harus menerima sih ya. Kalau udah kehendak Allah mah kita kan nggak bisa. Kenapa sih saya keluarga, maksudnya suami saya bukan disabilitas, nggak punya kekurangan, terus istrinya nggak punya kekurangan, tapi anak kita disabilitas kan harus menerima. Tapi sekarang kan zaman modern ya Pak, seharusnya kan kalau mereka ini mah disabilitas, memang disabilitas banyak juga yang belum paham sesama disabilitas gitu ya menikah, dia harus ibaratnya mah cari info dulu gitu ya. Terus mereka udah tahu nih kalau saya menikah sesama disabilitas, yang tuli sama yang tuli aja nikah anaknya. Kalau dia bukan tidak selalu tuli gitu, yang netra sama yang netra kecuali bawaan genetik gitu ya. Ya kan gitu. Yang penting mah kan buat teman-teman disabilitas itu mau menjalankan pernikahan itu ya harus sharing sama orang tua. Aku udah serius. Aman tuh serius masa rame gitu Bu. Makanya kan ya menikah tinggal satu soalnya pernah kealaman ku Bapak dulu. Lamun kalau kita membahas yang masih jauh gitu ya, yang penting mah kan niat, percaya diri, terus kita banyak diskusi. Oh, saya teh kekurangannya di sini. Oh, nanya nih ke kesehatan. Itu kan info yang bagus juga buat teman-teman. Nah, kadang-kadang suka miris juga sih si keluarga tidak tahu. Oh, dia mah disabilitasnya bawaan lahir. Jangan-jangan nanti gimana kalau berkeluarga, nanti anak saya gimana gitu. Mau nikah gitu kan si orang tuanya. Hari anak kan kalau nggak nurut sama orang tua si doraka gitu ya. Makanya kan ya, balik lagi. Nurut. Padahal mah kadang-kadang suka miris gitu ngedengarnya kayak gitu. Masih ada orang tua di zaman sekarang yang kayak gitu, emang sih intinya mah sayang ke anak, tapi kadang-kadang bikin orang sesama disabilitas miris kok. Sesama disabilitas juga tidak bisa pahamkan orang tua atau keluarga lah gitu ya. Iya kan yang sangat ininya mah diperlukannya mah perannya orang tua juga. Ya intinya mah kalau ketika memutuskan untuk menikah itu mereka konsultasi dulu bagaimana ketika disabilitas sesama disabilitas gitu ya, secara memahami untuk reproduksi lah gitu ya. Si disabilitasnya sendiri juga harus bisa memahamkan dirinya sendiri. Apalagi disabilitas di usia udah lanjut gitu ya. Karena non disabilitas aja di usia maksimal itu punya anak sebenarnya kan itu usia 35 tuh masa subur gitu kan, masa baik melahirkan. Tapi kalau nggak salah tuh ya. Ini secara disabilitas kayak ibu kan dulu melahirkan nggak dipahamkan sama pihak puskesmas ketika rajin konsultasi kan setiap sebulan sekali, nggak tahu bahwa kehamilan ibu itu di si bayi itu ada di posisi kanan karena ibu polionya kan kaki kanan. Untung yang bantu melahirkan ibu tuh teman dengan sabarnya membantu dan akhirnya bisa melahirkan dengan normal gitu kan. Tapi ketika anak kedua melahirkan itu kan jadi akhirnya beda-beda ucapan dari setiap dokter padahal udah ya. Iya, padahal kan waktu ibu mau melahirkan padahal itu udah harusnya udah melahirkan di sana tuh. Akhirnya kan tahu sendiri. Iya, ya.
di Iya. toilet kalau nggak keburu mah. Ya makanya kan ya buat disabilitas harus cari info juga masalah Intinya yang mah ada. kalau disabilitas mau nikah itu mereka harus pikir matang-matang dengan banyak baca ya bagaimana ketika menikah sesama Apalagi disabilitas, sekarang mah gampang. masalah reproduksi, konsultasi gitu kan. Itu sih Pak, menurut Bapak gimana tuh soal reproduksi disabilitas, perempuan disabilitas kalau menikah? Ini kalau menurut Bapak mah yang pengalaman sama ya sama Bapak sama Ibu gitu ya. Ya itu banyak sharing, banyak nanya tentang kesehatannya juga. Ya nanya-nanya sama orang tua sama yang udah nikah. Karena ya takutnya kalau kitanya nggak sehat, ya nggak tahu ya. Kalau kepikiran sama Bapak mah, kalau kitanya sehat, insya Allah lah kayak kita lihat anak-anak kita, alhamdulillah. Karena apa yang saya tanya ke teman-teman gitu ya, yang ada teman saya kan katanya dokter selalu nanya tentang kesehatan pas istri lagi mengandung gitu, harus bagaimana nih si suaminya, ya harus makan sehat, si ibunya juga harus makan sehat. Intinya mah konsultasi ke dokter gitu ya sebelum pernikahan ya. Kalau tidak kan kalau kita tidak paham ya nantinya kan bisa terjadi apa-apa gitu dengan reproduksinya. Itu kan ngantuk benernya. Ya udah tuh udah ngantuk ya. Iya. Enak dah kalau diceritain mah terus panjang pengen terus Iya, kan. tapi Mau yang tamat-tamat. penting cara obrolan kita manfaat, ada yang manfaat. Kalau manfaat alhamdulillah. Ya kayak gitu dia udah ngantuk ya, mau istirahat. Ya. Udah malam. Dan lemes. Ya gitu aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau komentar yang paham tentang reproduksi, apalagi perempuan dengan disabilitas, itu silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Ayo, udah. Dadah.